Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninta Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai cara penempatan penulangan kolom dan pondasi atau column and foundation rebar Revit. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan pergi ke file yang telah kita gambarkan sebelumnya, yang telah kita bahas. Kemudian kita ke bagian elevation, kita akan ke east. Nah, di sini kita akan membuat level. Sini kita klik level. Dan kita akan buat di sini misalnya. Dan kita akan buat sini sejajar. Kemudian di level ini kan masih minus 1147. Kita akan ubah menjadi minus 500. Kemudian level 3-nya akan kita ubah menjadi pondasi. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan pergi ke pondasi sebelah sini. Kemudian di pondasi ini, kemudian kita ke side. Nah, dari side kita akan membuat grid. Nah, kita akan membuat grid di kolom atas ini. Kita ke grid. Kemudian kita akan buat garis tengah di kolom atas sini. Sini. Kemudian di sebelah sini juga. Dan sebelah sini. Oke. Dan jadi A. Oke. Seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat pondasi. Di sini kita ke struktur. Sini. Kemudian kita ke isolate. Di sini. Nah, kita akan edit type dulu sebelumnya. Di edit type ini, kita akan duplicate dan ganti menjadi pondasi. Oke. Ini juga udah. Kemudian di ketebalannya, foundation thickness-nya kita ganti jadi 500. Dan width ini kita ganti jadi 1500. Yang length ini akan kita ganti jadi 1500 juga. Setelah itu oke. Nah, ini kita taruh di tengah sini dan tengah sini. Oke. Dia akan terlihat seperti ini ya. Terus kita akan lihat lagi ke bagian east. Nah, akan seperti ini. Ini pondasinya. Sini. Kemudian kita akan buat tulangan untuk pondasinya. Baik. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita ke rebar. Kemudian kita akan pilih yang MT1. Kemudian untuk ini paralelnya kita ubah, placementnya
kita ubah menjadi yang near work, dan yang ini, yang placement orientationnya kita ubah menjadi parallel to work. Nah, kemudian kita akan klik ulangannya di bagian atas kanan seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik T-bar, layoutnya kita ganti menjadi fixed number, kuantitinya kita ubah menjadi 8. Oke, kemudian kita akan lihat 3D-nya, view, kemudian kita ke 3D. Nah, ini sudah. Setelah itu, kita akan kembali ke is. Oke, kemudian kita akan membuat rebar lagi. Pertama kita akan klik rebar. Rebar shell-nya masih MT1. Kemudian placementnya, yang placement point-nya near cover, dan placement orientation-nya kita yang perpendicular. Setelah itu kita buat di dekat tulangan yang tadi kita buat sini. Setelah itu kita klik, dan ini kita ganti jadi fixed number, dan ubah kuantitinya menjadi 8. Nah, kita lihat lagi 3D-nya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan membuat tulangan pada kolom sini. Kita ke is, kemudian ini kita akan membuat tulangannya pada kolom, klik kolom, kemudian kita ke rebar. Shape-nya masih sama ya teman-teman, MT1. Kemudian kita yang placement plan-nya near cover, dan placement orientation-nya kita yang perpendicular. Setelah itu kita bisa taruh misal di tengah. Oke. Setelah itu kita klik rebar-nya. Kemudian di sini kita pilih maximum spacing. Kemudian pilih spacingnya 150, dan kuantitinya 28. Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan ke level 2. Nah, pada level 2 di bagian kolomnya, kita akan membuat tulangan utamanya. Nah, pertama kita ubah dulu skalanya jadi 1:20. Oke. Kemudian kita klik kolom. Kemudian kita pergi ke rebar. Shape-nya kita ganti jadi M00. Kemudian kita placement plan-nya kita near cover, dan placement orientation-nya kita ubah ke parallel to cover. Oke. Kemudian kita pilih yang klik kanan atas ini. Oke. Dan kita klik tulangannya lagi, kita ubah layoutnya jadi fixed number, quantity 3. Oke. Setelah itu, kita balik lagi ke rebar. Setelah ke rebar shape-nya masih sama, M00. Placement plan-nya near cover, dan placement orientation-nya kita ubah jadi perpendicular. Oke, kemudian kita klik tengah sini.
Setelah itu kita klik, kemudian layoutnya kita ubah jadi fixed number. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik lagi tulangannya, ini. Nah, tulangan ini kita klik. Kemudian kita edit constraint. Kemudian yang garis horizontal ini kita klik sampai warna oranye. Kita klik garis atas yang di sini dan finish. Oke. Kemudian untuk rebar yang ini kita klik dan kita uncheck list yang bagian bawah dan atasnya karena kita hanya membutuhkan yang bagian tengahnya saja. Kemudian kita edit seperti biasa, yang ininya diklik, klik ini, finish. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita klik tulangan atas ini, kita akan mengganti diameternya menjadi diameter 29. Begitupun yang sebelah sini. Sebelah sini, coba. Ini kita ubah menjadi 29. Oke. Kemudian kita ke is. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Agar lebih terlihat, kita ganti jadi ke wireframe. Ininya fine. 1:20. Oke, setelah ubah skala menjadi 1:20, kita klik rebar yang sebelah sini. Oke, kemudian kita ke bagian properties, yang hook at start-nya kita ubah menjadi 90. Kemudian apply. Nah, dia berubah menjadi seperti ini. Oke, setelah itu langsung aja kita mirror. Kemudian sini. Oke. Kemudian untuk bagian kirinya kita hapus saja. Tadi lihat. Oke. Jadi seperti ini. Setelah itu kita klik lagi. Kemudian edit type, standar hooknya kita ubah menjadi 40. Oke. Nah, ini derajatnya sudah berubah menjadi seperti ini. Setelah itu setelah seperti ini kita klik bagian ini, kita edit, klik sini, kita klik sini, dan kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian kita finish. Setelah itu, kita ke level 2, klik rebar yang ini, kemudian hook at start-nya kita ganti menjadi 90, kita apply, kita langsung mirror aja. Sini kita mirror. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian
Kita hapus saja yang bagian kirinya. Oke. Setelah itu kita ke bagian is. Nah, kita akan ubah dulu ini menjadi wireframe. Ininya fine. Dan 1:20. Kemudian kita klik lebar yang tengah sini. Setelah itu kita ke bagian is. Kemudian pada bagian is ini di lebar tengahnya kita akan panjang segini. Begitupun yang sebelah kanannya. Dan sebelah kanannya juga kita panjangin ini. Oke. Setelah itu tinggal disamain ukurannya. Kita ke edit constraint. Klik sampai warna oranye. Ubah menjadi 500. Yang ini juga edit constraint, klik sampai warna oranye, ubah menjadi 500. Nah, ini sudah sama. Nah, kalau udah sama akan menjadi seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke level 2. Kemudian pada level 2 kita akan mirror tulangan ininya. Nah, ini kita mirror dari sini ke sini. Begitupun yang sebelah kanan sini. Dari tengah ke sini. Oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan melihat bentuk 3D-nya. Nah, ini hasil 3D-nya. Kemudian kita akan drag bagian fondasi. Fondasi aja. Oke, setelah itu kita ke filter. Kemudian kita hanya akan checklist yang lebarnya aja. Oke, kemudian di view visibility kita ke edit. Dan yang 3D-nya kita checklist yang view as solid. Oke. Kemudian kita blok juga yang bagian balok. Kemudian kita ke filter. Sama, kita checklist yang ribarnya aja. Oke. Setelah itu kita ke ubah menjadi tampilan realistik agar terlihat lebih realistik. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita klik bagian baloknya, kita ke override graphic in view by elements. Setelah itu transparansinya kita ubah menjadi 50. Oke. Yang kolom juga override, kemudian pilih by elements, kemudian transparansinya 50. Kemudian begitupun juga dengan yang balok. Oke, klik kanan, override graphic in view, kemudian klik by elements,
Transparansi juga sama ubah jadi 50. Oke. Nah, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman dapat kita lihat. Jadi seperti ini. Ini tulangan pada pondasi, ini tulangan pada kolom, dan ini tulangan pada balok. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.